pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardi Plasis Anunut. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan subtema evaluasi pembelajaran matematika dengan judul karya ilmiah analisis kesalahan siswa kelas 8 SMP Negeri Fatum Paun dalam menyelesaikan soal asesmen kompetensi minimum berdasarkan teori Newman. Dalam penyusunan ini saya dibimbing oleh Ibu Hendrika BT SPD MPD. Saya berasal dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Timur. Baik, yang melatar belakangi penulisan karya ilmiah di sini yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan suatu penilaian yang dibuat pemerintah untuk mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman minimum yang diharapkan dari seseorang dalam bidang tertentu atau dalam pembelajaran tertentu. Dalam asesmen kompetensi minimum terdapat dua kompetensi, yaitu literasi membaca dan numerasi matematika. Mengingat pentingnya AKM sebagai suatu penilaian yang berstandar nasional, maka diharapkan di setiap sekolah diwajibkan untuk melaksanakan AKM tersebut. Yang kedua, kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal AKM numerasi. Dalam menyelesaikan soal AKM, khususnya soal AKM numerasi, soal cerita, banyak siswa di sekolah mengalami kesulitan, baik dalam proses penumusan jawaban maupun proses penerapan konsep atau rumus matematika yang digunakan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada SMP Negeri Fatum Paun, banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal AKM numerasi. Berdasarkan data rapor SMP Negeri Fatum Paun, terdapat 48,89% siswa yang mencapai kompetensi minimum. Dalam hal ini, terdapat 51,11% siswa belum mencapai kompetensi minimum pada bagian kemampuan numerasi. Siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal AKM, sehingga dalam proses pengerjaannya, siswa banyak mengalami kesalahan. Yang ketiga, teori Newman dalam menganalisis kesalahan siswa. Kesalahan yang dilakukan siswa perlu dianalisis dan diidentifikasi jenis-jenisnya agar ditemukan solusi. Teori Newman dipilih untuk menganalisis kesalahan siswa, di mana teori Newman terdapat beberapa, yaitu yang pertama, kesalahan membaca, kesalahan memahami, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan penulisan jawaban akhir. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu apa saja jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal asesmen kompetensi minimum berdasarkan teori Newman. Tujuannya untuk menganalisis jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal bentuk uraian atau soal cerita pada asesmen kompetensi minimum. Baik, selanjutnya kajian pustaka yang mendukung penulisan karya ilmiah di sini. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum, dan yang kedua adalah teori Newman. Metode penelitian, yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian, siswa kelas 8 SMP Negeri Fatum Paun. Instrumen penelitian, soal tes AKM, tipe soal uraian atau soal cerita, wawancara dan dokumentasi, teknik pengumpulan data, tes, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ya, kita masuk pada analisis data. Berdasarkan hasil tes pada 23 siswa kelas 8 SMP Negeri Fatum Paun menunjukkan bahwa siswa mengalami kesalahan berdasarkan teori Newman. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut, di mana dari soal nomor 1 sampai nomor 3, siswa tidak melakukan jenis kesalahan membaca. Yang berikut, jenis kesalahan memahami, dari nomor 1 sampai nomor 3, jumlah siswa yang melakukan kesalahan ada 30, dengan persentase 43,47%. Jenis kesalahan berikut, kesalahan transformasi, dari nomor 1 sampai nomor 3, jumlah siswa yang melakukan kesalahan sebanyak 28 dengan persentase 40,57%. Yang berikut, jenis kesalahan keterampilan proses, dari nomor 1 sampai nomor 3, jumlah siswa yang melakukan kesalahan sebanyak 42 dengan persentase 60,86%. Yang berikut,
jenis kesalahan penulisan jawaban akhir dari soal nomor 1 sampai dengan 3. Jumlah siswa yang melakukan kesalahan sebanyak 43 dengan persentase 62,31%. Berikut ini merupakan deskripsi siswa S1 dalam menyelesaikan soal AKM. Pada soal nomor 1, siswa mengalami kesalahan penulisan jawaban akhir, di mana siswa tidak menuliskan kesimpulan dari hasil pekerjaan tersebut. Ketika diwawancara, diketahui bahwa siswa tersebut tidak mengetahui bagaimana cara menuliskan kesimpulan yang dibuat. Pada soal nomor 2, siswa melakukan kesalahan memahami soal, di mana siswa diminta untuk mencari jarak antara perosotan dan ayunan, tapi siswa tidak memenuhi cara menyelesaikannya, dan siswa hanya menggambar 2 titik yang diketahui oleh siswa. Pada soal nomor 3, siswa mengalami kesalahan memahami soal, di mana pada soal tersebut siswa diminta untuk mencari salah satu titik yang belum diketahui dan menentukan luas persegi panjang, tetapi ketika diwawancara siswa tidak mengetahui apa yang ditanyakan, sehingga siswa tidak memahami dengan baik tentang cara menggambar titik koordinat kartesius. Deskripsi siswa S2 dalam menyelesaikan soal AKM. Pada soal nomor 1, siswa melakukan kesalahan, yaitu kesalahan memahami, di mana siswa tidak dapat menentukan letak sumbu X dan Y. Siswa juga tidak memahami kuadran pada koordinat kartesius. Siswa juga melakukan kesalahan transformasi, di mana pada soal diketahui titik B min 1,4, tetapi siswa salah dalam menentukan kuadran, sehingga penempatan titik B berada pada titik 1,4, bukan pada titik min 1,4. Siswa juga melakukan kesalahan penulisan jawaban akhir, di mana siswa salah dalam menggambarkan garis yang menghubungkan 2 titik. Pada soal nomor 2, siswa melakukan kesalahan memahami soal, di mana siswa tidak dapat menentukan rumus yang digunakan dengan benar. Siswa juga melakukan kesalahan transformasi titik pada soal yang ada ke dalam rumus. Siswa juga melakukan kesalahan proses, di mana pada saat mengerjakan soal, pada soal siswa salah menentukan proses perhitungan, terutama pada bagian perpangkatan dan juga perkalian. Dan yang terakhir, siswa melakukan kesalahan penulisan jawaban akhir. Yang berikut, pada soal nomor 3, siswa mengalami kesalahan memahami soal, di mana pada soal tersebut siswa tidak dapat menentukan rumus dan tidak dapat mengerjakan soal tersebut. Ketika diwawancara, siswa menjawab tidak tahu. Baik, berikut ini merupakan deskripsi S3 dalam menyelesaikan soal AKM. Pada soal nomor 1, siswa melakukan kesalahan memahami soal. Hal ini terlihat pada gambar hasil tes siswa, di mana siswa salah memahami letak sumbu Y pada koordinat kartesius. Siswa menuliskan sumbu Y bernilai positif pada kuadran 2 dan pada kuadran 4. Yang kedua, kesalahan transformasi, di mana siswa S3 salah dalam mentransformasikan titik yang diketahui pada soal ke dalam gambar koordinat kartesius. Yang berikut, kesalahan penulisan jawaban akhir, di mana siswa S3 melakukan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dengan demikian, siswa juga melakukan kesalahan penulisan jawaban akhir. Pada soal nomor 2, siswa melakukan kesalahan memahami, di mana siswa tidak dapat menentukan rumus dengan benar, dan siswa juga keliru dalam menentukan titik X1, X2, dan Y1, Y2 dalam 2 titik koordinat. Berikut kesalahan transformasi, yakni siswa S3 salah dalam mentransformasikan titik yang diketahui ke dalam model rumus matematika. Berikut kesalahan proses, di mana siswa S3 melakukan kesalahan dalam proses penyelesaian soal, di mana S3 asal mengerjakan soal di mana diketahui 3,5 pangkat 2 bagaimana caranya, sehingga siswa mendapatkan hasil 16. Ketika diwawancara, siswa menjawab asal mengerjakannya. Yang berikut kesalahan penulisan jawaban akhir. Berdasarkan kesalahan-kesalahan sebelumnya, siswa S3 otomatis melakukan kesalahan pada jawaban akhir, di mana siswa salah dalam mendapatkan hasil akhir karena proses pengerjaannya sudah salah. Yang berikut, pada soal nomor 3, siswa melakukan kesalahan memahami soal,
di mana siswa S3 tidak dapat mengerjakan soal. Siswa hanya asal mengerjakan, ketika ditanya, siswa tidak paham dengan soal dan tidak tahu cara mengerjakannya. Berikut kesalahan penyusunan jawaban akhir, yakni siswa salah dalam mendapatkan hasil akhir. Hal ini terlihat pada kesalahan sebelumnya, yaitu siswa S3 tidak dapat memahami soal dan tidak dapat mengerjakan soal dengan benar. Baik, kita masuk dalam pembahasan. Pertama, kesalahan memahami. Kesalahan berdasarkan hasil analisis S1, S2, dan S3, siswa melakukan kesalahan dalam memahami masalah yang terdapat dalam soal yang diberikan. Terdapat juga siswa yang melakukan kesalahan memahami karena tidak mengetahui materi ataupun rumus yang digunakan pada saat menyelesaikan soal yang diberikan. Pada kesalahan yang kedua, yaitu kesalahan transformasi. Berdasarkan hasil analisis siswa S1, S2, dan S3, kebanyakan siswa melakukan kesalahan dalam mentransformasikan apa yang diketahui ke dalam bentuk gambar maupun rumus yang digunakan. Siswa tidak mampu mengubah informasi yang diminta menjadi model matematika. Siswa juga tidak mengingat rumus yang digunakan dan tidak mampu mensubstitusikan informasi yang diberikan ke dalam rumus yang digunakan. Yang ketiga, kesalahan proses pengerjaan. Berdasarkan hasil analisis siswa S1, S2, dan S3, siswa mengalami kesalahan dalam proses pengerjaan dari soal yang diberikan. Kesalahan proses yang dilakukan siswa meliputi siswa salah dalam melakukan operasi matematika seperti perpangkatan dan perkalian. Ada juga siswa yang keliru dalam mentransformasikan rumus, sehingga dalam proses pengerjaan siswa mengalami kebingungan. Baik, yang keempat, kesalahan penulisan jawaban akhir. Berdasarkan hasil analisis siswa S1, S2, dan S3, siswa mengalami kesalahan dalam penulisan jawaban akhir, di mana siswa telah keliru dalam mengerjakan soal yang diberikan, maka pada jawaban akhir, siswa juga melakukan kesalahan penulisan jawaban. Terdapat juga siswa yang tidak menuliskan kesimpulan dari hasil pekerjaannya, dikarenakan siswa tersebut tidak paham bagaimana menuliskannya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat 4 jenis kesalahan menurut teori Newman yang dilakukan oleh siswa kelas 8 SMP Negeri Fatum Faun, yaitu kesalahan memahami, kesalahan transformasi, kesalahan proses, dan kesalahan penulisan jawaban akhir. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk perhatian.